Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Heriana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih? Hari sehat? Semoga sehat selalu nggih Mbak neng perantauan. Semoga mbak semuanya terhindar dari marabai, amin. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sampean Mbak, dimanapun sampean berada. Semoga urusan sampean dilancarkan nggih Mbak, amin ya robbal alamin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah kasus yang beredar, berita yang beredar neng gene Facebook. Tapi sebelum neng gene Facebook, kuwi kawan-kawan menemukan berita iki neng gene berita lokal. Jadi silakan disimak. Ipo wonten banget bagi mbak-mbak semuanya sing apabila di luar nih, di luar di dalam kerjaan sampean kuwi neko-neko. Menurut aku iki neko-neko. Sehingga sampean kuwi kena paparazi wong lokal. Semoga adanya pembahasan ini bermanfaat. Oke, kita bakal bahas cerita nih. Oke kan kawan. Jadi aku baca di sebuah VT ning Facebook kalau ada 3 PRT asal Indonesia iki sing kena paparazi wong lokal sehingga dijadikan berita. Tetapi tahukah kan kawan kalau hal ini dimulai dari sebuah grup Facebook. Nah, grup Facebook kui isine wong lokal, para majikan, sehingga karena rame akhirnya dibuat berita lokal. Ki ceritane adalah tanggal 17 Oktober 2024. Jadi kemarin ki ceritane sampean kena paparazi ketika sampean kui ingon anjing ngene luar. Tetapi yang sampean lakukan kui bukan mengajak anjing-anjing itu jalan-jalan, tetapi sampean kui sibuk dengan pesta makan. Akhirnya sampean kui kena foto, kena paparazi orang lokal. Akhirnya dibikin caption macam-macam di sebuah grup Facebook. Jadi isi dari berita lokal ini gini Mbak, isinya ya. Kejadian kemarin tanggal 17 Oktober, lokasi Neneng Kowloon City, terowongan yang disebut sebagai terowongan panggangan sauna Neng Kowloon City Mbak. Di situ berita awalnya adalah isinya, judulnya ya Mbak, iki 6 anjing diikat secara brutal di pagar besi terowongan oleh pembantu asing mereka. Kemudian yang bawahnya iki artinya adalah mereka iki dihukum setelah berjalan-jalan dan kemudian iki membuat kemarahan netizen sampai dianggap keterlaluan. Jadi kui judul utama beritanya. Tahukah kan kawan bahwa berita lokal kui mendapatkan dari sebuah Facebook yang dimana Facebook kui yang terdiri atau judulnya kelompok peduli sister pekerja. Jadi di situ memang khusus untuk melakukan berita, mencari berita tentang sampean semuanya. Jadi grup kui memang khusus untuk mencari kejelekan para PRT, para pekerjanya. Jadi wajar mereka kui sering menggunjing sampean, kemudian mencari berita, memfoto, memvideo sesuatu hal yang bersangkutan tentang PRT asing di negara Hong Kong. Nah, di situ captionnya berisi, duh kasihan ya anjing-anjing itu seharusnya berjalan-jalan malah dihukum. Dan di situ disertakan 6 anjing dengan 2 kali ikat. Jadi ikatan pertama itu ada 3 anjing, ikatan kedua ada 3 anjing. Sehingga di dalam captionnya mereka kui rame bilang bahwa kasihan anjing itu semuanya ada talinya, sehingga ketika diikat menjadi satu, kui membuat anjing itu tidak bergerak dengan leluasa, sehingga kui bisa menyebabkan anjing itu berbahaya. Jadi sampai segitu Mbak pemikirannya. Jadi takutnya itu membahayakan anjing si majikan. Nah, yang paling lucu adalah beritanya isinya. Jadi sampai tuh dengan sengaja
pamit sama majikan untuk mengajak anjing-anjing kui jalan-jalan. Tetapi faktane sampean kui malah pesta makanan ning dalam terowongan. Jadi sampean kui pamit ngajak anjing hanyalah sebuah alasan saja untuk bebas di luar. Kui beritanya loh Mbak ya, aku membaca seperti itu. Jadi bukan saya yang mengatakan, saya baca di beritanya seperti itu. Jadi sampean kui 3 orang asal PRT Indo yang tersorot yang kena foto tadi. Sampean kui kan Mbak Indo kan, 3-tiganya komentar le iyo. Karena di situ sampean dikira pura-pura ngajak jalan-jalan, kemudian di situ pesta makanan. Atau mungkin nih sampean kuwi selepas jalan-jalan ngajak anjing, kemudian karena capek sampean istirahat terus makan-makan. Karena kita kan tidak tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya. Tetapi majikan kuwi menuduh Anda kuwi langsung di situ mengadakan pesta makan-makanan, tanpa mereka tahu apakah Anda kui jalan-jalan dulu atau Anda kui langsung mengadakan pesta makanan di situ. Tetapi lagi-lagi sampean harus hati-hati ketika sampean kui bekerja. Posisi sampean masih bekerja. Dalam posisi masih bekerja, entah itu membawa anak, entah itu membawa hewan, kui usahakan untuk berhati-hati. Karena ketika sampean kui bawa jagaan, bawa hewan peliharaan, ketika sampean jalan-jalan, kui ketika tidak enak disedap, sampean perilaku nerodok kurang api, sampean pasti kena foto, kena paparazi, sampean di foto, sepas itu nanti dikirim di sebuah grup mereka, kemudian akhirnya karena ruame, karena viral, akhirnya masuk berita Mbak. Untung aja nggak sampai masuk berita TV. Lek sampai masuk berita TV ki pekerjaan Anda kui pasti bakal terputus kontrak. Jadi Anda mempertaruhkan pekerjaan Anda ketika sampean kui nggak amanah di luar. Jadi dalam kasus ini hati-hati Mbak, karena saya orang lokalis seperti itu. Pokoknya mencari kesalahan-kesalahan sampean untuk dijadikan bahan berita. Kan sewenang Mbak, wong lokal iki juga pengen terkenal, pengen viral, pengen statusnya kuwi viral. Akhirnya ketika mendapatkan status yang bagus, mereka akhirnya upload, dibumbui caption-caption yang macam-macam seperti itu. Akhirnya apa? Viral. Nah, di status itu katanya ada majikan ku yang mengetahui perilaku Mbak E. Apakah benar majikan Anda kui mengetahui perilaku Anda yang mengikat anjing di terowongan? Silakan komentar Mbak. Karena ketika aku baca di sebuah berita, katanya majikan sampean kui mengetahui perilaku sampean yang mengikat anjing di situ. Sehingga ini membuat majikan geram dengan perilaku sampean. Apakah ketika majikan kui geram sampean diputus kontrak atau sampean cuman dimarahin? Silakan komentar karena saya penasaran sekali dengan kasus-kasus sampean. Tetapi kui dipastikan bahwa pelaku pengikatan anjing 3 kui Mbak Indo 3 orang. Nah 3-nya lagi nggak saya ketahui apakah kui Mbak PL atau Mbak Indo. Intinya yang terciduk kamera kui hanya 3 orang Mbak Indonesia. Dan kui kenapa difoto koyoknya karena indetik dengan kerudung. Kan anak nih salah satu dari ketiga PRT itu anak ada yang berkerudung. Lek berkerudung kui indetik dengan Mbak Indonesia. Maka dengan sengaja si paparazi kui memfoto Mbak Indo tadi. Jadi mungkin seperti itu ya pandangan saya, menurut saya ya. Karena kalau membedakan Mbak Indo dan Mbak PL kui powena kudung dan gak kerudung. Lek kerudungan kuis pasti rata-rata 99% kui pasti Mbak Indonesia. Jadi itu kenapa Pak Parazinya kui moto Mbak Indo tadi. Mungkin Mbak PL-nya bagian belakang, tetapi yang difoto cuma Mbak Indonesia. Karena di situ jelas-jelas ada 6 anjing. Gak mungkin kan satu PRT itu bawa 2 anjing, itu gak mungkin.
apalagi anjingnya besar-besar mbak, yang paling masuk mendekati kebenaran kui pasti satu PRT bawa satu anjing. Jadi ketika yang difoto 3 berarti 3 anjing, nah 3 orang lagi 3 PRT lagi itu kemana? Nah itu yang mau saya penasaran. Tapi semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat, biar mbak-mbak nantinya kui nggak gerusa-gerusu, nggak heboh-heboh ketika sampean kui di luar terus membawa anjing peliharaan atau membawa anak jagaan. Kui penting banget karena orang sana kui resek-resek mbak. Pokoknya mereka kui dengan sengaja mencari bahan berita, mencari bahan-bahan gosip untuk mereka taruh di sebuah grup mereka, sehingga ketika nanti dikomentari, di like sampai 1000 lebih, 2000 lebih, kui menyenangkan sekali mbak. Jadi tidak jauh beda dengan kita seng gila akan sosmed. Majikan juga seperti kui gila sosmed, akhirnya mencari berita kejelekan tentang sampean. Kui pasti seru ketika mengangkat kasus-kasus yang menjelekan PRT asing di negara Hongkong. Semoga dengan adanya kasus iki, berita iki bermanfaat, biar mbak-mbak semuanya kui nggak sembarangan komentar mbak-mbak yang terciduk paparazi wong lokal. Silakan komentar bagaimana nasib sampean di internet atau sampean mengalami pemutusan kontrak kerja. Silakan komen. Semoga bermanfaat. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.